Akidah Akhlak di MTS Manabiul Falah, Desa Ngeplak itu, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 1 IAIN Pontianak. Kesempatan kali ini, Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di MTS Manabiul Falah dengan materi Akidah Akhlak kelas 7 semester genap. Dengan materi pokok ada membaca Al-Quran dan berdoa. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Tetap semangat dalam belajar ya. Semangat. Berdoa terlebih dahulu. Salam
Dinanda Desi Sulistiarini, Dinda Aprilia, Firda Nuzulia, Laila Nurnabila, Naisa Rofiko, Nova Alisa Rahmawati, Pipit Nurhidayah, Siti Asia, Widiana Putri. Oke, alhamdulillah masuk semuanya. Kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan sampaikan tentang tujuan pembelajaran dari materi ada membaca Al-Quran dan berdoa. Adapun yang pertama adalah diharapkan nanti peserta didik mampu menjelaskan adab membaca Al-Quran, dan yang kedua mampu menjelaskan adab berdoa, dan yang ketiga mampu menjelaskan hikmah serta manfaat membiasakan adab membaca Al-Quran serta berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, siap belajar ya? Bisa akan menunjukkan gambar, silakan diamati. Kemudian apa yang sudah kalian amati bisa ditanyakan ke mungkin ada bisa kalian tanyakan dan bisa kalian ada yang bisa menjawab. Oke, silakan diamati. Ini gambar tentang anak membaca Al-Quran. Sudah diamati apa? Sudah diamati? Dalam gambar ini anak-anak duduk dengan rapi, kemudian Al-Quran juga ada di hadapan mereka. Dalam membacanya mereka terlihat dengan khusyuk. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Adab membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, anak-anak LKS-nya bisa dibuka tentang materi ada membaca Al-Quran dan berdoa. Bisa dilihat di halaman 5. Adab, ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah perilaku atau tata cara, kemudian budi pekerti, juga sopan santun. Sedangkan membaca Al-Quran bisa berarti kita sedang membaca Al-Quran atau kitab suci umat Islam atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir dan sampai kepada kita dalam bentuk mushaf yang diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Adapun ada membaca Al-Quran yang pertama, dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, dalam di tempat suci. Kemudian diawali dengan isti'adah. Isti'adah atau membaca ta'awud seperti firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 86 yang berbunyi Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, yang artinya jika kalian hendak membaca Al-Quran maka awalilah dengan
yang tertutup. Kemudian yang keempat, membaca dengan khusyuk. Membaca dengan khusyuk. Baca dengan khusyuk. Kemudian yang kelima, dibaca kemudian yang kelima, dibaca dengan tartil. Dengan pelan atau dengan tartil. Seperti firman Allah, "Fawatilil Qur'ana tartilan." Jadi ketika membaca Al-Qur'an tidak usah terburu-buru, tetapi dibaca dengan tartil sehingga apa yang kita baca tersebut mampu meresap ke perasaan kita dan berpengaruh kepada hati kita. Ada membaca Al-Quran, juga ada berdoa. Ada berdoa pun tidak jauh berbeda dari ada membaca Al-Quran. Adapun ada berdoa yang pertama dalam keadaan suci juga. Dalam keadaan suci. Nah, yang kedua, berdoa dengan khusyuk. Berdoa dengan khusyuk agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga, mengulang-ulang doa kita. Jadi jangan putus asa apabila keinginan kita belum dikabulkan, tetapi kita terus memohon kepada Allah karena Allah Maha mengetahui, Maha kuasa. Jadi apa yang kita kehendaki Allah pasti tahu. Yang keempat, membaca doa dengan tahu makna doa yang kita panjatkan. Nah, dalam berdoa kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri. Tetapi ada juga doa yang lebih indah, berbahasa Arab yang maknanya juga sangat indah. Seperti doa kepada kedua orang tua. Nah, doa kepada orang tua bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, selain itu ada doa-doa yang lain yang berbahasa Arab yang maknanya juga sangat indah. Nah, dari ada membaca Al-Quran dan berdoa ini, jika kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, ini juga bisa memberi manfaat. Juga ada hikmahnya. Nah, ketika kita membaca Al-Quran dengan khusyuk, kemudian dengan tartil, ini akan membawa ketenangan dalam hati kita. Kemudian kelak di akhirat juga kita akan mendapatkan syafaat karena kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Kemudian dalam berdoa kita pun tidak boleh merasa putus asa dalam berdoa karena doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Tapi kita harus terus memohon karena Allah tidak enggan, ya. Allah selalu mendengarkan permohonan kita karena Allah lah yang maha segalanya. Kita hanya manusia biasa, hamba Allah. Kita bisa mengharapkan apa yang kita inginkan hanya
kepada Allah, karena Allah adalah tempat bergantung. Oke, dari materi ini tugas selanjutnya adalah berdiskusi. Nah, berdiskusi, Bu Nisa akan membagikan beberapa lembar LKPD yang berbentuk gambar, juga tugas yang sudah ada di dalam lembaran ini untuk didiskusikan. Jadi kalian berkelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Duduknya disesuaikan dengan kelompoknya. Kelompok 1 ini tugas lembar LKPD-nya, silakan didiskusikan. Terus dibaca tugasnya. Ya, di dalam LKPD itu ada tugas amati gambar, kemudian tuliskan apa yang diperintahkan dalam LKPD tersebut. Ini kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini silakan didiskusikan apa yang sudah saya kasihkan ini di kelompok ketiga. Bisa didiskusikan, ini gambarnya bisa diperhatikan. Membaca Al-Quran dan juga berdoa. Oke, bisa dimulai dari sekarang diskusinya. Ini anak-anak, diskusinya sudah selesai? Sudah selesai. Sekarang kita presentasikan apa yang sudah didiskusikan ke depan. Ya, untuk kelompok 1, di situ tugasnya adalah menyebutkan apa yang selain ada di papan tulis. Menyebutkan ada membaca Al-Quran serta ada membaca Al-Quran ya. Ya, silakan untuk mewakili maju ke depan. Tulis apa yang ada di situ. Jawabnya nomor 5. Berarti yang ke-6. Ya, untuk kelompok 1, di situ tugasnya adalah menyebutkan apa yang selain ada di papan tulis. Menyebutkan ada membaca Al-Quran serta ada membaca Al-Quran ya. Ya, silakan untuk mewakili maju ke depan. Tulis apa yang ada di situ. Jawabnya nomor 5. Berarti yang ke-6. Selanjutnya kelompok yang kedua ada membaca, ada berdoa selain yang ada di papan tulis yang sudah didiskusikan.
Kelompok yang ketiga. Nah, kelompok yang ketiga karena di situ adalah tentang hikmah, ya. Ada membaca Al-Quran dan berdoa. Ini jika dipraktekkan maka hikmah yang bisa diambil yang pertama apa? Apa yang disebut? Namanya macam kolom apa? Mau pensamanya dulu penian kalau Kurang dari kebanyakan 9 dia. Nah, sekarang kesimpulannya, ya, jika kita membiasakan ada dalam membaca Al-Quran dengan adab dan berdoa dengan adab, maka kesimpulannya hikmahnya yang pertama melembutkan hati, kemudian merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk ada membaca Al-Quran dan ada berdoa, mungkin ada yang belum dipahami. Bisa dipahami semua? Sekarang hidupnya bisa kembali ke seperti semula. Nah, sekarang kita simpulkan apa yang sudah kita diskusikan tadi, ya, tentang ada membaca Al-Quran. Ada membaca Al-Quran yang pertama dalam keadaan suci, yang kedua di tempat suci, yang ketiga Awali dengan isti'adzah. yang keempat Membaca doa dengan khusyuk. kelima Baca doa telah terakhir, yang keenam membaguskan suara. suara, yang ketujuh Menghadap menghadap kiblat. Kemudian ada dalam berdoa yang pertama Dalam keadaan suci. yang kedua Doa khusyuk. yang ketiga Mengamalkan doa. keempat Tahu makna doa yang kita panjatkan. memahami mana doa yang kita panjatkan, yang kelima Melakukan dengan suara pelan. dan yang keenam Melakukan dengan serius sambil mengangkat tangan. sambil mengangkat tangan. Nah, jika ada membaca Al-Quran serta berdoa kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama bisa melembutkan hati, kemudian yang kedua merasa dekat dengan Allah, karena setiap kita memiliki permasalahan kita akan mengingat dan memohon kepada Allah untuk membantu permasalahan kita agar bisa selesai dan mendapatkan solusinya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk oleh-oleh di rumah penugasan bisa dikerjakan PR untuk uji kompetensi pada halaman 10. Nah, nanti pada pertemuan yang akan datang kita cocokkan bersama dan kita bahas bersama. Ini sebelum Nisa akhiri, tetap semangat belajar ya, oke? Oke. Nah, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama.